Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah membimbing kita untuk berada di atas petunjuknya, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Kalau bukan karena karunia Allah, tidak mungkin kita bisa duduk bersama-sama di tempat ini. Kita bisa bermakmum melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih. Itu murni adalah karunia Allah kepada kita. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, limpahkan salawatmu, curahkan salammu kepada Nabi yang mulia ini, yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah telah memberikan amanah kepadanya untuk bangkit memberikan peringatan. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amin. Jamaah rahimakumullah. Dulu di masa tabi'in, mereka sholat tarawih 8 rakaat Al-Baqarah selesai. Dan kalau imamnya menyelesaikan Al-Baqarah dalam 12 rakaat, buat mereka itu sangat ringan sekali. Subhanallah. Tapi kita hidup di generasi yang sumbunya pendek, cepat meledak. Imamnya panjang sedikit bacaannya batuk-batuk, makmumnya jadi batuk-batuk. Masya Allah. Maka malam ini Ana berbahagia bisa berjumpa dengan antum. Malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Sudah bukan masanya lagi kita berselimut santai menghadapi kehidupan ini. Tidur-tiduran, selonjoran, bukan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa sempat terjadi kevakuman wahyu setelah wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah.
dengan turunnya ayat 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu, seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kemudian jarak beberapa waktu, ada yang mengatakan jaraknya 40 hari, turun firman Allah yang kedua, yaitu ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. 5 dari Al-Alaq dan 5 dari Al-Muddathir. Nabi SAW merindukan turunnya wahyu. Wahyu itu tidak turun. Dan ini bukti bahwa Al-Quranul Karim bukan bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa seenaknya menyampaikan wahyu, karena memang wahyu itu tidak dibuat-buat. Beliau sempat bersedih, merindukan turunnya wahyu. Beliau melihat Jibril yang pernah dilihat di Gua Hira datang kembali, duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Nabi SAW ketakutan menggigil. Kemudian beliau pulang minta diselimuti. Di sini turun firman Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, fa'anzir, berikan kabar peringatan, berikan peringatan kepada orang-orang. Jamaah, kalau antum di tengah malam dibangunin, mas, bangun mas, opo kebakaran omai, bangunkan semua keluarga. Bagaimana antum akan bangkit dari selimut antum? Antum akan melompat berteriak mengatakan, al-harik, al-harik, kebakaran, semuanya keluar. Kalau yang datang itu badai, kalau yang datang itu tsunami, kira-kira seperti apa antum akan berteriak memperingatkan orang-orang? Antum akan mengeluarkan segala energi yang dimiliki, dengan suara yang paling keras berteriak demi orang-orang terselamatkan dari tsunami. Atau mungkin antum akan bergerak sendiri menyelamatkan. Nabi SAW dengan turunnya firman Allah, qum fa'anzir, beliau menjadi rasul yang memiliki tugas untuk menyampaikan amanah ini. Dan qum fa'anzir ini bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, tapi untuk semua followernya Nabi Muhammad SAW. Antum atba'u Muhammad. Kita nih bersyahadat, berikrar, mengatakan dengan hati yang penuh ketulusan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Senantiasa telinga kita diulang-ulangi itu panggilan Allah. Muadzin dari menara-menara masjid, dari suara-suara yang dikumandangkan menyeru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita mengulangi ucapan muadzin itu. Dan dalam riwayat Nabi SAW ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, beliau mengatakan wa ana ashhad, dan aku bersaksi.
dan kita bersaksi. Maka kita dibebani dengan beban yang indah, menyampaikan agama ini kepada seluruh penduduk yang ada di muka bumi, dimanapun mereka berada, jauh, dekat, susah jalan menuju. Qum fa'andir, bangkit sudah. Tapi jamaah, tidak semua orang bisa bangkit memberikan peringatan. Allah katakan wa rabbaka fakabbir. Hanya orang-orang yang mengagungkan Allah, yang memiliki jiwa tulus. Dia tahu ana Abdullah, semua yang ada pada diri ana ini fasilitas dari Allah Jalla Jalaluh. Ada suara yang keluar dari lisan ana, ada jantung yang berdetak di dalam dada ana, memompa ke seluruh tubuh darah itu sehingga ana bisa bergerak. Wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah. Ya, semua umat Islam mengagungkan Allah. Setiap sholat dia mengatakan Allahu Akbar. Gerakan-gerakan ibadahnya selalu dibarengi dengan Allahu Akbar. Tapi apakah benar engkau mengagungkan Allah di dalam dirimu? Atau ternyata kita lebih mengagungkan perusahaan kita, kita lebih mengagungkan pekerjaan kita. Terkadang apabila ada dua pilihan antara Allah dan pekerjaannya, sebagian di antara kita lebih membesarkan pekerjaannya. Aina Allah. Bukankah Allah yang senantiasa engkau katakan Allahu Akbar? Wa thiyabaka fatahhir. Untuk menjadi seorang muslim yang mengajak kepada kebaikan, maka tidak pantas antum menyuruh orang-orang untuk membersihkan noda di pakaian mereka, sedangkan pakaian antum penuh dengan noda sendiri. Antum diketawain sama orang, bicara sama temennya, mas ada noda di bajunya. Iya mas, 1, punya antum 10. Wasiyabaka fatahhir, sucikan jiwanya, sucikan. Jemaah, antum pernah melihat orang pakai baju apa aja ganteng? Pernah melihat? Tapi antum pakai baju warna hijau, antum kayak pohon beringin. Ada orang-orang yang nggak pantas. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, Idzal mar'u lam yudannis ana lupa aja. Tunggu, ana mau ingat-ingat. Idzal mar'u lupa aja. Nanti kalau ingat sampaikan. Jadi maknanya, apabila seorang itu kehormatan dirinya dia jaga, maka pakaian apa saja yang dia pakai, dia tampak ganteng. Mau pakai baju apa? Berbeda dengan orang-orang yang penuh dengan dosa dan noda. Mau pakai baju apa saja, masyarakat melihatnya buruk. Mungkin baju yang dipakai harganya 7 juta, mungkin 10 juta. Tapi mereka memandang orang buruk. Maka kita perlu menyucikan jiwa kita. Jangan hanya sibuk mencuci pakaian luarnya. Antum habis makan melihat ada noda dibuka, ganti baju.
Tapi ada noda yang bertahun-tahun berada di diri kita, kita tidak pernah cuci itu noda. Pantaskah antum menyuruh orang untuk membersihkan noda pada diri mereka? Warrujza fahjur. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan dosa. Ahibati fillah, Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan, beliau sontak mengatakan kepada kaumnya, fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Aku memberikan peringatan kepada kalian semuanya, naran talazza, api neraka yang menyala-nyala. Jemaah, kalau tadi kita contohkan dengan kebakaran, kalau tangan antum terbakar, kemudian datang orang menyelamatkan antum, akhirnya antum diobati, sembuh, ada bekas putih-putih di tangan antum kadang-kadang. Adapun api neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Orang di dunia ketika terbakar, mungkin dia terbakar sampai mati gosong. Tapi api neraka, antum tidak akan pernah gosong misalnya jemaah. Setiap gosong Allah rubah kulit antum dengan kulit yang baru. Kenapa seperti itu? Liyadhuqul azab, agar orang-orang benar-benar merasakan azab Allah Jalla Jalaluhu. Allah sudah berikan segala-galanya. Nabi diutus untuk memberikan peringatan, tapi ada orang yang tidak mau mendengarkan. Allah katakan, la yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala kecuali orang yang sengsara. Kita di dunia melihat orang sengsara adalah orang yang mungkin di PHK, yang tidak punya pekerjaan, yang compang-camping pakaiannya, yang rumah pun tidak punya. Oh, ini orang melarat, orang sengsara orang ini. Bukan. Kalaupun dia sengsara hanya sebentar. Nanti pada hari kiamat, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar fayughmasu fin nari ghamsa. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang hidupnya paling nyaman di dunia, paling nikmat hidupnya di dunia. Didatangkannya orang, tapi dia penghuni neraka. Lalu orang ini diambil dan dicelup ke dalam neraka, satu celupan, kemudian dikeluarkan. Lalu orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Apakah engkau pernah melihat kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dengan satu celupan di dalam api neraka, orang ini mengatakan, la ya Rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Ya Allah, enggak pernah aku dalam hidup ini merasakan kenikmatan atau melihat kebaikan. Enggak ada, jemaah. Satu celupan di neraka. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis dari An-Nu'man ibn Bashir. Dia berkata, dia berceramah, dia berpidato, dan dalam pidatonya An-Nu'man bin Bashir mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengar. Ucapan siapa yang dia dengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub.
Jadi An-Nu'man bin Bashir dia menukil pidato Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar, qum fa'anzir, bangkit engkau berikan peringatan. Dari apa? Dari api neraka. Beliau berpidato mengatakan, aku memperingatkan kepada kalian api neraka. Hati-hati dengan api neraka. Hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu min maqami. Kata Nu'man bin Bashir, andai kata ada orang di pasar, dia akan mendengarkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pertanda bahwa Nabi SAW tidak main-main. Ucapan qum fa'anzir memang harus dilakukan. Dari semangatnya beliau mengatakan anzartukumun nar, sampai selendang yang ada di atas pundak Nabi SAW jatuh dan beliau tidak merasa. Dan itu yang dilakukan manusia. Ketika ada mara bahaya yang datang, subhanallah. Orang kalau tahu-tahu ada kebakaran di rumahnya, perempuan keluar dari rumahnya tanpa jilbab. Seorang lelaki kadangkala hanya pakai sarung lari dari rumahnya. Memang kondisinya bukan main-main, jemaah. Antum melihat kejadian tsunami. Sebagian di antara orang-orang itu ditemukan telanjang mati, jemaah. Ada bajunya. Ketika terjadi gempa yang kuat, orang kadang-kadang dari kamar mandi keluar dia lari. Itu hanya kehancuran dunia. Tapi wallahi kita kadang-kadang dengan neraka nggak takut. Padahal Allah mengatakan fattaqun nar. Kalian takutlah kepada api neraka. Jamaah rahimakumullah, mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan, Nabi SAW memulai dakwahnya tidak dengan terang-terangan. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang pertama masuk Islam? Siapa? Khadijah. Maka yang kau cari istri yang kayak Khadijah. Susah karena antum nggak pernah seperti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Khadijah radhiyallahu taala anha, dari kalangan lelaki dewasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apakah Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan firman Allah qum fa'anzir lalu dia diam saja? Antum baca sejarah bagaimana Abu Bakar berdakwah. Abu Bakar orang terhormat, dia berdakwah dengan kehormatan. Abu Bakar orang kaya, dia berdakwah dengan kekayaan. Abu Bakar memiliki fisik yang sehat, dengan fisiknya dia membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia harus babak belur membela Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Abu Bakar punya sahib-sahib yang dekat sama dia. Di sini Abu Bakar bergerak untuk berdakwah. Ibnu Hisham dalam kitabnya Siratu Ibn Hisham, dia menjelaskan zikru man aslama minas sahabah bidakwati Abi Bakar radhiyallahu anhu, menyebutkan nama-nama sahabat yang masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bukan Nabi yang mendakwain, bukan. Tapi Abu Bakar yang mendakwain mereka.
supaya antum tahu bahwasanya setiap muslim punya kewajiban menyampaikan agama Allah ini. Antum mungkin bukan seorang ustaz, mungkin antum tidak bisa berceramah, mungkin antum tidak bisa memberikan pengajaran, tapi antum bisa menyampaikan kepada teman antum, qala Allah. Antum bisa menyampaikan kepada tetangga antum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Tapi kita nggak mau. Nih, siapa nama-nama sahabat yang masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar? Yang pertama, Utsman bin Affan. Tuh, Abu Bakar yang mendakwai. Yang kedua, Az-Zubair bin Awam. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang fulus semua aja. Orang-orang kaya semua ya. Karena memang Abu Bakar pedagang kaya raya. Dia punya sahib orang-orang kaya, orang-orang dekat dia yang bisa menjaga amanah. Itu yang didakwain oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang singa, panglima perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Talha bin Ubaidillah. Dan Talha bin Ubaidillah, itu 5 orang dibawa sama Abu Bakar. Faja'a bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina istajabu lahu. Dibawa untuk berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Nih Nabi SAW masuk Islam bersama mereka. Kita berapa orang yang kita bawa? Bawa diri sendiri kita tidak mampu. Tapi antum punya kewajiban, qum fa'andir, bangkit antum. Sudah bukan waktunya main game. Wallah, anak kadang-kadang lihat ada mahasiswa, ada santri yang masih duduk di pojokan main game bola. Habis main game bola jadi dia lebih sehat. Nggak ada lebih sehat ya. Antum kalau mau sehat main bola. Ini enggak. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama ini? Bisakah kita seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? 5 orang yang semuanya dijamin masuk surga. Semuanya dijamin masuk surga. Masuk Islamnya lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka setiap mukmin hendaklah berdakwah di mana dia berada. Antum di kantor, dakwah di kantor. Dengan apa? Cuma nyampaikan aja. Kalau sudah banyak pertanyaan, wallahu a'lam. Antum katakan wallahu a'lam, antum bukan ustaz. Ustaz ajak wallahu a'lam. Bagi antum. Mus'ab bin Umair. Dia termasuk sosok pemuda yang masih muda masuk Islam. Masih muda. Dia anak orang kaya, anak orang terhormat. Ketika dia masuk Islam, Ibnu Hisham juga menceritakan dalam sejarah bagaimana masuk Islamnya Mus'ab bin Umair. Sang ibu mengatakan, Mus'ab, kalau engkau tidak meninggalkan Muhammad SAW, maka tidak ada lagi uang saku. Aku tidak akan kasih apa-apa kepada. Baru masuk Islam diuji seperti itu. Kira-kira antum kalau tetap sholat ke masjid, nggak ada lagi uang saku. Antum tetap sholat nggak? Tetap sholat, insya Allah. Tapi mencuri-curi. Mus'ab bin Umair, iya ibunda, nggak apa-apa. Akhirnya pada tahun ke-11 dari kenabian atau tahun ke-12, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair
untuk berdakwah ke Madinah. Kaum Mus'ab berangkat Mus'ab bersama rombongan jemaah haji yang datang membaiat Nabi SAW pada baiat Aqabah yang pertama. Berangkat Mus'ab bin Umair ke Madinah. Berapa jarak yang ditempuh? 435 km. Naik onta, capek jalan kaki kadang-kala. Perjalanan 7 hari atau lebih. Sampai di kota Madinah, mulai melaksanakan tugasnya untuk qum fa'andir. Orang-orang yang udah masuk Islam diajarin Al-Quranul Karim oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair singgah di rumahnya As'ad ibn Zurarah, salah satu pemuka orang-orang Madinah. Suatu hari berangkat ke sebuah kebun. Di situ sudah berkumpul beberapa orang yang mau mendengarkan tentang Islam. Dia bacakan Al-Quran Karim. Lagi ngajar, ternyata ada di tempat lain sebuah kesepakatan antara dua pemuka Ansor yang masih kafir waktu itu. Satu namanya Usaid ibn Khudair, yang kedua namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata As'ad ibn Zurarah itu sepupu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Makanya Sa'ad bin Mu'ad nggak enak mau mengganggu As'ad bin Zurarah. Dia punya kajian apa, mau membubarkan kajiannya nggak enak. Betul jamaah, itu mau dibubarin itu kajiannya Mus'ab bin Umair. Jadi pembubaran kajian itu bukan baru-baru saja, dari dulu itu sudah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada Usaid bin Khudair, Usaid, engkau tahu hubunganku dengan As'ad bin Zurarah, sepupu, nggak mungkin aku ganggu dia. Tapi aku lihat yang dibawa oleh As'ad bin Zurarah itu orang asing yang dibawa sama dia, itu nggak benar. Itu merusak agama orang-orang lemah yang antara kita. Bukan agama dia, enggak. Ini merusak agama orang-orang lemah. Dan kalau kita lihat, selalu pemuka ini tidak berbicara dirinya. Dia berbicara orang-orang yang di bawah. Fir'aun ketika menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, apa kata dia? Inni akhafu an yubaddila dinakum. Aku takut tuh Musa merubah agama kalian. Bukan agama dia, enggak. Menyelamatkan orang-orang lemah. Ini yang menjadi dalih Sa'ad bin Mu'ad. Kau berangkat sana, bubarkan mereka. Usaid bin Khudair nggak ada hubungan kerabat, jadi dia mau ngomong apa ini? Berangkat Usaid bin Khudair bawa tombaknya. Berangkat, ini orang lagi kumpul. Kelihatan dari jauh datang, apa katanya As'ad bin Zurarah kepada Mus'ab? Ya Mus'ab, ini yang datang nih, Allah kirim kepadamu, ini pemuka yang ada di kaummu. Kalau orang ini masuk Islam, ada banyak kebaikan di balik dia. Fa'asdiqlah, maka engkau ikhlaskan dakwahmu buat orang ini. Datang Usaid bin Khudair dengan tombaknya. Gak banyak bicara, dia mengatakan kalau kalian berdua, ngomongnya sama Mus'ab sama As'ad, yang lainnya gak ada yang ngomong. Kalau kalian berdua masih punya hajat sama jiwa kalian, bubarkan. Dia pegang tombaknya. Kalau kalian masih mau hidup, apa kata Mus'ab bin Umair? Ya Aba Fulan, kata dia. Ama tajlis wa tasma. Kenapa engkau nggak mau duduk? Dengerin dulu. In radita qabilta. Kalau engkau senang, ya kau terima. Kalau engkau nggak suka, kita bubar. Ini jamaah. Banyak orang-orang membenci dakwah. Kenapa? Belum pernah dengar. Ini Usaid bin Khudair. Dia hanya dengar dari siapa?
Sa'ad bin Mu'adz, katanya ini kajian sesat nih, harus dibubarkan. Wallahi betul jamaah. Itu Usaid bin Khudair hanya mendengar. Akhirnya apa kata Usaid bin Khudair? Usaid bin Khudair orang yang cerdas, dia punya akal. Dia orang yang terkemuka di kaum. Ketika mendapat tawaran dua, dengarkan dulu. Kalau memang engkau suka, ya kau terima. Kalau nggak suka, kita bubar. Apa kata Usaid bin Khudair? Laqad ansafta. Kalau gini fair, bagus nih, kata dia. Aku duduk. Tancapkan tombaknya, dia duduk. Yuk, apa yang kau sampaikan? Dibacakan ayat-ayat Allah. Dijelaskan tentang Islam. Kata As'ad bin Zurarah, wallahi, wajah Usaid bin Khudair itu berubah. Kita melihat keislaman di wajahnya sebelum dia mengatakan dengan lisan. Ketika dia dengar ayat-ayat Allah dan apa yang disampaikan. Akhirnya Usaid bin Khudair mengatakan, "Madza yaf'alu alladhi yuridu an yadkhula fi dinikum?" Kalau orang mau masuk agama kalian ini, apa yang harus dilakukan? Masuk Islam. Usaid bin Khudair, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diajarin salat. Lalu kata Usaid bin Khudair, kalian jangan bubar di sini. Kalian tetap di sini. Aku akan bawa seseorang. Kalau orang ini masuk Islam, sekampung masuk Islam. Kalian tunggu di sini. Subhanallah jemaah. Bayangkan, dalam sekejap langsung Usaid bin Khudair menjadi qum fa'anzir. Aku tidak ingin Islam ini hanya aku, enggak. Ada banyak orang yang perlu tahu tentang agama ini. Dan ada satu orang yang mempunyai pengaruh di tempat kita. Kalian tunggu di sini. Pertanyaannya, kenapa Usaid bin Khudair bukan dia yang berdakwah, tapi dia mau mengajak? Sa'ursiluhu ilaikum, aku akan kirim orang ini kepada kalian. Karena ilmunya belum cukup. Jadi nggak boleh orang ilmu belum cukup tahu-tahu ceramah sana ceramah sini, nggak boleh. Tapi paling tidak antum bisa memfasilitasi orang untuk berceramah. Ustaz, ke kantor ana Ustaz ya. Ana mau bikin kajian Ustaz. Ustaz yang ngisi. Itu seperti bisa. Ini yang dilakukan oleh Usaid bin Khudair. Dia datang. Itu Sa'ad bin Mu'adz lagi duduk sama kaumnya, ngelihat Usaid datang. Aduh, kata Sa'ad, ini kayaknya berubah ini Usaid bin Khudair. Wajahnya udah lain. Waktu berangkat kan berangkat dengan emosi jam. Dengan emosi dia berangkat dengan tombaknya. Ketika datang udah nggak ada emosi lagi. Aduh, rusak ini orang. Datang. Ya Sa'ad, kata dia, kau harus tinggalkan tempat ini. Orang-orang harus diselamatkan di sana, kata dia. Ayo, ada masalah besar di kebun sana, kata dia. Benar, kata dia, langsung berangkat Sa'ad bin Mu'adz. Ketika sampai ke kebun itu, gak ada apa-apa ternyata. Dia dibohongin sama Usaid bin Khudair. Saat sadar bahwa si Usaid bin Khudair ingin Sa'ad bin Mu'adz mendengarkan apa yang sudah didengar oleh Usaid bin Khudair. Ya, sana duduk Sa'ad bin Mu'adz sama katanya. Kalau engkau, silakan kau duduk dengerin. Kalau engkau suka terima, nggak suka kita bubar. Laqad ansafta, kata Sa'ad bin Mu'adz, oke, aku terima, duduk. Karena selama ini dia hanya katanya tentang agama Islam ini, dia hanya katanya orang. Akhirnya jamaah duduk Sa'ad bin Mu'adz, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dijelaskan tentang Islam. Apa agama Islam ini? Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, apa yang dilakukan orang kalau ingin masuk kepada agama kalian? Masuk Islam. Singkat cerita, masuk Islam. Pulang Sa'ad bin Mu'adz ke kampung. Dia kumpulkan kabilah dia. Dia berpidato mengatakan, kalian kenal sama ana? Nah, anta afdaluna wa anta khairuna. Engkau yang terbaik di antara kita. Engkau yang paling mulia di antara kita. Engkau orang yang paling hebat di tempat kita. Kata Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad gak punya ilmu yang cukup, tapi dia punya kekuasaan. Sa'ad mengatakan, i'lamu, kalian ketahui, haram bagi kalian yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan untuk berbicara dengan aku sampai kalian masuk Islam semuanya.
Satu kampung asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan jemaah. Seperti itu sahabat ketika mendengar qum fa'anzir. Ini punya tugas menyampaikan jemaah. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaan, yang punya harta dengan hartanya, yang punya fasilitas dengan fasilitasnya, yang punya fisik dengan fisiknya dia berdakwah. Namun butuh wa rabbaka fakabbir. Kita harus tumbuhkan di hati kita pengagungan buat Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, di surat Yasin ayat 13 dan selanjutnya, surat yang sering baca, yang Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, orang kalau susah-susah baca Yasin insya Allah dimudahkan urusan. Sejatinya kalau kita baca Quran semuanya Allah akan memudahkan urusan kita. Allah mengatakan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Muhammad, berikan contoh kepada mereka sebuah permisalan dengan penduduk sebuah kampung yang datang kepada mereka utusan-utusan Allah. Allah kirim nabi. Idh arsalna ilaihim itsnain, kita kirim 2 nabi. Bayangkan jemaah, di satu waktu ada 2 nabi. Allah kirim ke kampung itu 2 nabi. Fakadzabuhuma, tapi ternyata 2 nabi ini ditolak, didustakan oleh warga kampung itu. Fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalin. Inna ilaikum mursalun. Allah kirim nabi yang ketiga. Berapa nabi? 3 nabi. Berangkat ke satu kampung, satu desa. Mereka mengatakan inna ilaikum mursalun. Kita semua ini bertiga diutus untuk menjadi utusan Allah, mengajak kalian kepada Allah. Apa kata kaumnya? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kalian ini nggak usah sok suci. Kalian itu manusia sama dengan kita. Wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Allah nggak menurunkan apa-apa. Kalian ini pendusta semuanya. Qalu, apa kata nabi yang 3 ini? Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rabb kami tahu kami ini semua utusan Allah kepada kalian. Tapi kata mereka, wa ma 'alaina illal balagh. Tapi kewajiban kami itu hanya menyampaikan. Itu tugas kita, jemaah. Namun yang jadi masalah besar, antum tidak pernah menyampaikan. Tugas menyampaikan saja tidak pernah dilakukan. Kita tidak punya hak untuk membuat orang dapat hidayah atau tidak dapat hidayah. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Maka para nabi mengatakan, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Mereka mengatakan tugas kita ini hanya menyampaikan kepada kalian. Qalu inna tatayyarna bikum. Masyarakat di kampung itu mengatakan, kita nih sial gara-gara kalian. Hujan tidak turun nih gara-gara kalian. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kalian tidak berhenti berpidato, ceramah, ngajak-ngajak, ceramah di mana-mana, lanarjumannakum, kami semua akan merajam kalian. Bayangkan. Wala yamassannakum minna azabun alim, akan menimpa kalian dari kami azab yang pedih. Berhenti berdakwah, berhenti ceramah. Tuh jemaah, orang kalau mengajak kepada kebaikan akan ditentang oleh kaumnya. Ini nabi 3 didustakan. Apalagi orang-orang kayak kita. Kalau antum berdakwah umpamanya ditolak, dimarahin, mau dilemparin batu, pantas lah. Mungkin antum yang salah. Kita salah menyampaikan. Kalau nabi nggak ada, mereka sudah dapat wahyu, dapat bimbingan dari Allah Jalla Jalaluhu. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kata nabi yang 3 ini, kesialan itu asalnya dari diri kalian. Kalian dikasih peringatan, diajak kepada Allah, kalian nggak mau.
Kalian melakukan kesyirikan. Kalian orang-orang yang sudah parah kalian. Sudah melampaui batas kalian. Ketika terjadi dialog dengan penduduk situ, ternyata ada seorang yang sudah masuk Islam. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada satu orang yang datang dengan segera, agak lari-lari, dia datang kepada kaum sana di kampung itu. Maka dia berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah nabi-nabi yang diutus ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta gaji dari kalian, tidak minta balasan dari kalian, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ikutin mereka. Kalian mau ikut siapa? Apa kata kaumnya? Oh, rupanya engkau ikut agamanya mereka, engkau ikut aliran mereka. Kata orang ini, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Iya, anak ikut. Kenapa aku tidak menyembah, tidak beribadah kepada Rabb yang menciptakan aku, dan kepadanya kita akan kembali semuanya. Ini ucapan nih orang. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Kalau Allah ingin memberikan keburukan, tuh berhala-berhala, tuh manusia-manusia tidak akan bisa memberikan manfaat buat aku. Kalau Allah ingin keburukan, nggak ada yang bisa memberikan manfaat buat aku. Apa yang terjadi? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku ikut ajaran kalian, minta-minta sama berhala, minta dengan lautan, minta dengan gunung, maka aku berada di kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman dengan Rabb kalian, kalian dengarkan. Ketika orang ini mengatakan itu, kaumnya langsung berdiri semuanya membunuh orang itu. Dibunuh orang itu. Dan resiko seorang yang qum fa'anzir, antum akan dibunuh, akan disakiti, akan dikucilkan. Itu resiko yang harus diterima. Nabi kita alaihissalatu wassalam dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya alaihissalatu wassalam, karena beliau mengajak kepada kebaikan. Ini orang yang datang dari ujung kota, berlari-lari menjelaskan kepada kaumnya tentang kebenaran dakwah, malah dibunuh oleh kaumnya. Dia mati. Qilat khulil jannah. Allah mengatakan kepada dia, silahkan masuk surga. Bayangkan, orang ini sudah mati, tapi semangat dakwah dia tidak mati dari jantungnya. Apa kata dia? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, andai kata kaumku tahu, ya Allah. Andai kata mereka tahu dengan kondisiku sekarang ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai kata mereka tahu aku diampuni dosa-dosanya, aku dijadikan orang yang terhormat, dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu semangat seorang muslim. Tetap dia berusaha untuk qum fa'anzir. Jamaah, ketika Luqman berwasiat kepada anak, di surat Luqman Allah menceritakan bagaimana mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid, menjauhi kesyirikan, berbakti kepada orang tua. Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Sudah cukup? Nah, cukup. Sebagian orang mengatakan, udahlah, yang nggak usah jadi Islam yang neko-neko. Yang penting sholat sudah cukup. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Anakku, kalau engkau, Masya Allah jemaah, sudah pukul jam 2.026. Anak sampai jam berapa di sini? Sampai jam 9.30. Nah, jam. Luqman mengatakan kepada anak, dirikan sholat. Dan gak cukup engkau baik untuk dirimu sendiri. Engkau harus memperbaiki orang lain. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, sabar dengan apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Ini urusannya urusan yang besar, bukan urusan main-main. Ketika orang sudah berdakwah, mengajak kepada kebaikan, dia akan disakiti oleh kaumnya, dicercah, dimaki, dan dia harus sabar. Antum baca kisah Ashabil Ukhdud tadi di surat Al-Buruj yang dibacakan oleh imam kita. Bagaimana itu pemuda berdakwah, ketika ketahuan dia mengajak kepada Allah, dibunuh gurunya, dibunuh itu menterinya. Kemudian anak muda ini disuruh bunuh, dibawa ke gunung, tapi nggak mati, malah pasukannya yang mati. Dibawa ke lautan, nggak mati, dia balik selamat, semua pasukan itu mati. Dia berjalan menuju raja yang zalim tersebut. Kemana pasukanku? Habis sudah semuanya. Allah yang mencukupi aku, menyelamatkan aku dari mereka. Lalu anak muda ini mengatakan, innaka lan taqtulani, engkau nggak akan bisa bunuh aku, nggak bakal bisa, kecuali dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau kumpulkan penduduk kota, kumpulkan penduduk kota semua. Kemudian engkau ambil anak panahku, dan engkau taruh di busurku. Kemudian engkau lemparkan kepada aku dan katakan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Robnya anak muda ini, kau akan bisa membunuh. Oh gitu, iya, aku akan lakukan. Karena dalam benak raja ini, bagaimana anak muda yang merusak ini mati, dan dalam benak anak muda ini, bagaimana penduduk negeri ini semua mendengar dakwahku. Walaupun nyawa dia yang menjadi ancamannya, siap. Dikumpulkan penduduk negeri, diambil itu anak panah. Kemudian raja ini mengatakan Bismillah Rabbil Ghulam. Anak panah itu meluncur dan membunuh pemuda ini. Satu kampung masuk Islam. Ternyata anak muda ini bisa mati dengan Rabbil Ghulam, Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, semuanya masuk Islam. Raja itu kebingungan. Ternyata yang dia takutkan selama ini terjadi. Dia takut, kenapa dia ingin membunuh anak muda ini? Supaya dakwahnya mati. Ternyata kematian dia membawa dakwah buat kampungnya. Lihat jamaah, semangat yang seperti itu dimiliki oleh dia. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk qum fa'anzir? Maka mulai malam ini kita bangkit membesarkan Allah. Kita bangkit di malam-malam Lailatul Qadar insyaallah. Kemudian kita berusaha untuk mengajak umat kepada kebaikan. Di pundak antum ada amanah yang besar, khususnya yang muda-muda. Belajar antum bagaimana cara berdakwah, bagaimana cara menyampaikan. Jangan sampai merusak. Karena ada orang-orang yang mau qum fa'anzir, ternyata dia merusak, bukan malah memperbaiki. Pelajarin tentang bagaimana para nabi berdakwah, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada istrinya, bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada putranya, bagaimana Nabi Lut berdakwah kepada istrinya. Pelajari pula bagaimana istri Fir'aun berdakwah di dalam istana tersebut, walaupun akhirnya istri Fir'aun dibantai oleh Fir'aun demi la ilaha illallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, masih ada waktu untuk pertanyaan jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar saya tidak taklid fanatik kepada ustaz? Karena saya dengan keterbatasan ilmu saya merasa ilmu ustaz sangat luas. Jemaah, antum kalau tahu dengan ilmu Allah Jalla Jalaluhu, antum akan sadar dengan firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Ilmu yang diberikan kepada kalian itu sedikit sekali. Kalau dikumpulkan semua ilmu para ustadz, itu sedikit. Maka agar kita tidak jatuh taklid kepada guru, kepada ustadz, yang pertama antum harus sadar bahwa siapapun yang menyampaikan dia manusia biasa. Dia bisa salah. Pendapat dia boleh diterima dan boleh ditolak. Pendapat yang tidak boleh ditolak hanya pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum kalau mau fanatik kepada Nabi Alaihi Wasallam. Mau taklid kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ini menuntut antum untuk belajar. Baca Al-Quranul Karim, baca tafsirnya, baca hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Di masa para sahabat pernah sempat muncul orang taklid kepada Abu Bakar, taklid kepada Umar. Suatu hari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan satu masalah yang ternyata masalah yang disampaikan ini berbeda dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Orang-orang ketika dikasih tahu, mereka menolak pendapat Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas menyampaikan qala Allah, qala Rasul SAW. Mungkin Abu Bakar manusia biasa. Mungkin dia berpendapat belum sampai sebuah hadis kepada dia. Orang-orang pada mengatakan, tapi pendapatnya Abu Bakar. Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijara minas sama. Hampir-hampir kalian ini mendapatkan hujan batu dari langit. Aku menyampaikan kepada kalian qala Allah, qala Rasul. Aku sampaikan ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW. Kalian tentang dengan ucapan Abu Bakar, kalian tentang dengan ucapan Umar. Wallahi sahih jemaah. Kita nggak boleh taklid kepada seorang pun yang menjadikan orang ini sebagai barometer kebenaran, tolok ukur kebenaran. Pokoknya fulan berkata benar. Jangan. Yang boleh dijadikan tolak ukur kebenaran cuma Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan cara itu antum tidak akan taklid kepada siapapun. Kalau mau taklid kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mulai, Ustaz, Anda nggak punya ilmu, Ustaz. Katanya orang awam tuh ilmunya bertanya. Iya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang awam tuh ilmunya tanya, Ustaz, hukumnya ini apa? Kalau antum tidak bisa mengkaji, ya sudah, antum ikuti. Yang penting yang antum pilih ustaz yang menurut antum bertakwa, ilmunya ada, antum boleh bertanya kepada dia. Jangan cari ustaz yang enak. Ana terus terang, kalau semua ustaz fulan itu zen, pendapatnya itu cocok semuanya. Ustaz ini terlalu keras, ustaz ini nggak boleh gitu. Kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, tolong nasihatnya kepada ikhwah dan akhwat kita yang ada dari beberapa mereka mendengar ustaz-ustaz syubhat yang manhajnya bukan mengikuti salaf. Jamaah, ingatlah bahwa umat Islam diperintahkan untuk beragama seperti agamanya para sahabat Nabi. Kita ambil agama ini, samakan dengan agamanya para sahabat Nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Hari-hari kesabaran. Kita lihat di Indonesia ada hari buruh. Ada hari apa? Hari ibu. Kata Nabi SAW, di balik kalian itu ada hari-hari kesabaran. Mungkin bisa disebut hari sabar nasional. Nah, tapi bukan satu hari. Sepanjang hari. Lil mutamassik bidinihi bima antum alaih
Kata Nabi SAW, buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum berpegang teguh dengan agama kalian hari ini. Ini ucapan kepada para sahabat Nabi. Buat orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang antum lakukan, lahum ajru khamsina minkum. Lahu ajru khamsina minkum. Dia akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Wallahi syama. Maka dalam beragama, tolong kita ngikutin pendapatnya para sahabat. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, perbedaan itu sangat kecil. Dan kita berusaha mengajak umat untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan jangan berpecah belah. Jadi kalau kita lihat ada perbedaan pendapat, kok Ustadz ini bilang boleh, ini bilang nggak boleh, tuh bingung Ustadz. Jelas apa yang harus dilakukan ketika itu? Antum cari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perbedaan, banyak perselisihan. Satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh, satu bilang haram, satu bilang nggak apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya pegangan? Bingung. Akhirnya orang kalau mendapatkan dua pendapat, ayo nah lihat yang lebih gampang aja lah, karena agama kita agama yang mudah. Kalau ada dua pendapat, satu sulit satu mudah, anak akan ambil yang mudah. Kadang-kadang seperti itu. Nabi SAW berpesan, fa'alaikum bisunnati. Maka pada waktu itu kalian mendapatkan perselisihan, perpecahan yang banyak. Afwan, bukan perpecahan, perselisihan yang banyak. Kalian cari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah setelah aku, yang mereka mendapatkan hidayah. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang dan gigit. Anda mau gigit ini gak enak. Nah, itu bagikan tali dan gigit dengan gigi geraham kalian. Jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan perkara-perkara agama yang baru. Perkara agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu kata Nabi SAW. Ketika ribut, ini bilang fulan ini katanya bid'ah hasanah, Ustaz. Betul Ustaz. Ya tuh. Sudahlah, kita daripada ribut terus, kita cari sunnahnya. Mungkin menurut antum bid'ah hasanah, menurut fulan bid'ah dhalalah. Kita daripada ribut, kita cari mana yang sunnah. Ini yang kita pegang. Antum saudara anak, nggak perlu ribut-ribut kita jamaah. Nggak perlu kita berpecah belah. Pokoknya ada perselisihan, ada fulan ngomong A, fulan ngomong B, kita cari kembali kepada sunnah. Pegang. Dengan cara itu umat Islam insya Allah akan bersatu jamaah. Dan kita berharap ada kebersamaan di antara umat Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada selama bukan perbedaan yang prinsip, itu tidak membuat kita berpecah belah. Kita tetap saudara. Ada masalah berbeda, cari sunnahnya. Diskusi sama orang, mana yang sunnah, ini yang sunnah, udah peganglah. Nggak usah ributlah kita. Cari sunnah, pegang sampai mati. Ini perkara-perkara baru udah tinggalkanlah. Kalau perkara baru ternyata membuat kita berpecah belah, kenapa kita tetap pertahankan perkara baru tersebut? Antum sudah lihat itu perkara membuat perpecahan, tinggalkan. Lalu berpegang teguh dengan sunnah. Kita tidak akan berkurang apa-apa, agama kita sudah Allah sempurnakan. Dan kata Nabi SAW, beliau menanti kita di telaganya. Barakallahu fikum jamaah. Pertanyaan terakhir. Ustaz, saya ingin agar saya, anak cucu saya menjadi Muhammad Al-Fatih zaman now, untuk membuktikan sabda Rasulullah SAW tentang penaklukan Roma dan mensyiarkan Islam.
Tapi saya baru berhijrah Ustaz. Jadi saya minta tips agar saya, keluarga, anak cucu saya bisa menjadi seorang yang bisa dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Ini harus menjadi ambisi setiap muslim. Bagaimana Nabi bangga dengan antum? Bagaimana ketika di padang mahsyar antum datang menjumpai Nabi Alaihi Wasallam dengan umat yang banyak. Rasul ana alhamdulillah Nabi SAW, anak punya anak nih 33. Nabi SAW akan berbangga-bangga dengan umatnya. Beliau menyuruh kita menikahi wanita-wanita yang subur agar kita memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana kalau anak-anak antum semuanya hafidul Quran, antum berjumpa dengan Nabi SAW, antum bawa itu jemaah. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan, sempurnakan hijrah antum. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut seorang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Jalla Jalla. Kalau antum hijrahnya masih separuh-separuh, bahaya. Ya Ustaz, anak baru bisa ini Ustaz, alhamdulillah. Sempurnakan. Tinggalkan satu persatu dosa-dosa tersebut. Yang kedua, belajar untuk ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu tidak seperti orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Orang yang ahli ibadah tidak berilmu akhirnya seperti, antum ingat kisah yang dibunuh sama pembunuh 99 orang? Dia itu ahli ibadah. Ditanya oleh yang membunuh 99 orang, aku mungkin tobat? Mungkin tobat. Kamu sudah membunuh 99 orang, enak banget mau tobat, nggak ada tobat. Ini orang mau tobat katanya, dibunuh semua orang ini. Sudah. Kalau nggak ada tobat, ada apa? Aku berhenti membunuh. Aku lengkapin jadi 100 dia. Kemudian dia bertanya tentang an a'lami ahli ard. Dia tanya mana orang yang alim. Yang paling alim di mana di sini? Ditunjukkan kepada alim, kepada orang yang alim. Akhirnya bisa memberikan solusi. Maka antum perlu belajar. Dengan belajar itu antum bisa memilah, oh ini halal, ini haram. Yang ketiga, ketika sudah berilmu, amalkan ilmunya. Jangan menunda-nunda. Banyak di antara kita yang mengatakan, insya Allah saat anak akan amalkan, insya Allah. Iya. Tapi ketika orang menunda, akan datang satu masa itu amal belum antum kerjakan dan fitnah datang. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Cepat kalian beramal sebelum datang fitnah. Quran berusaha untuk dihatamkan di bulan Ramadan, memasuk 10 hari terakhir. Paling tidak tiap malam antum menghatamkan 3 juz. Bisa nggak jamaah? Ana bisa duduk nonton bola jam 1 sampai jam 3. Kenapa nggak bisa hatam Quran? Biasanya yang nonton bola nggak bisa hatam Quran. Tapi nggak semuanya Ustaz. Wallahu a'lam. Jamaah kapan Piala Dunia? Iya. Kapan? 10 hari terakhir. Iya. Allah anak nggak tahu jemaah. Antum pikir anak tahu? Bener anak nggak tahu. Tanggal berapa awal mulainya? Antum. Kapan? Ya antum jangan noleh ke belakang. Nah, kapan mulai Piala Dunia? Oh nggak tahu juga. Masya Allah jemaah. Siapa yang tahu angkat tangan? Ada saat itu semua orang-orang cari Lailatul Qadar. Oh alam nggak tahu. Tapi jelas mudah-mudahan antum terus berdoa, minta sama Allah, amalkan ilmu yang antum ketahui, mudah-mudahan antum bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.